Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 dimulai. Pemimpin upacara mengambil tempat dan mengambil alih barisan. Barisan saya ambil alih. Perhatian seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada para undangan, kami mohon untuk berdiri. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita, ini caca dimulai.
Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. 1. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. 4. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perasaan serap perwakilan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lapor pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siap, laksanakan. Laksanakan. Visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi: terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Misi: 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Krek. Kepada para undangan dipersilakan duduk kembali. Kami bacakan amanat Ketua Mahkamah Agung RI dalam upacara hari ulang tahun ke 80 Mahkamah Agung RI dengan prinsip pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Saling Bajikan. Yang ini kan dibacakan lengkap aja. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung, yang mulia para Hakim Agung dan para Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang terhormat Panitera Sekretaris dan para pejabat Eselon 1 serta para panitera muda dan para pejabat Eselon 2 pada Mahkamah Agung, yang terhormat Ketua Umum Dharma Tekarini, Ketua Dharma Tekarini Mahkamah Agung, segenap pengurus Dharma Tekarini, daerah cabang beserta seluruh anggotanya, yang terhormat para Hakim Tinggi Justisial, para Hakim Justisial, para pejabat Eselon 3 dan 4, pejabat fungsional serta segenap warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
hari ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung RI dalam suasana yang hikmah dan penuh rasa syukur. 8 dekade bukanlah usia yang pendek. Di usia yang ke-80 tahun, Mahkamah Agung telah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa sekaligus pengawal tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap fase kehidupan bernegara. Tema yang kita angkat tahun ini adalah pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Bukan suatu slogan yang merupakan komitmen mendalam yang mencerminkan kesadaran bahwa martabat sebuah pengadilan adalah fondasi dari kedaulatan sebuah negara hukum. Pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi, menegakkan integritas dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapapun. Di sana letak kekuatan negara hukum yang sejati. Sebaliknya, ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi dan penyimpangan, maka kedaulatan negara pun akan terguncang. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno, Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari keadilan. Jika semua lembaga telah gagal, maka Mahkamah Agung adalah rakyat berharap. Kutipan ini menjadi pengingat bahwa Mahkamah Agung memikul tanggung jawab dan moral untuk senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Pengadilan tidak boleh menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan formalitas hukum dan teririsasi dari realitas sosial, tetapi harus berdiri kokoh sebagai penjaga keadilan yang hidup dalam bersama rakyat. Pengadilan bagi kedaulatan masyarakat negara. Bapak hadirin yang kami muliakan, pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum. Di sanalah tercermin komitmen dan penegakan keadilan. Apakah ia benar-benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia atau berpihak hanya kepada sekelompok tertentu orang? Dalam sistem demokrasi, kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Namun kedaulatan itu hanya bisa bermakna nyata apabila dijaga oleh hukum yang adil dan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang bebas dari tekanan politik, kekuasaan dan kepentingan sesaat. Ketika pengadilan mampu bersikap adil dan berwibawa, maka ia menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, menegakkan hak asasi manusia, dan memperkuat legitimasi negara di mata rakyat maupun di dunia internasional. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga memelihara pilar-pilar dasar negara berupa keadilan, ketertiban, dan kedaulatan. Dari posisi tersebut terdapat ungkapan populer dari Lord Ward yang intinya bahwa mengajarkan kepada kita bahwa prosedur dan hasil adalah dua hal yang sama-sama pentingnya. Keadilan harus dirasakan dan terlihat oleh masyarakat. Pengadilan yang bermartabat tidak cukup hanya benar secara hukum, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik karena transparansi, keterbukaan, dan sikap menjunjung tinggi etika. Capaian dan tantangan. Hadirin yang kami muliakan, 80 tahun Mahkamah Agung telah banyak mencatatkan langkah-langkah penting. Antara lain, kita telah menata ulang manajemen perkara secara digital melalui e-court dan e-berpadu dan e-litigation, mewujudkan kolaborasi antara lembaga melalui sistem e-berpadu, menyederhanakan proses administrasi peradilan, mendorong percepatan penyelesaian perkara dan tetap menjaga kualitas putusan, dan membuka akses publik terhadap putusan melalui direktori putusan sebagai bentuk akuntabilitas. Semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel sesuai suatu cerminan dari pengadilan yang bermartabat. Namun kita juga tidak menutup mata terhadap tantangan dan yang masih kita hadapi, yaitu masih ada persepsi negatif terhadap lembaga peradilan, masih ada keluhan masyarakat tentang akses terhadap peradilan, dan masih ada juga godaan dan tekanan terhadap independensi hakim dan aparat peradilan. Di tengah tuntutan zaman yang terus berubah,
Mahkamah Agung terus beradaptasi tanpa mengabaikan jati dirinya sebagai benteng terakhir keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta bahwa negara hukum yang demokratis menuntut keadilan yang hidup dalam perbuatan bukan hanya dalam perkataan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa martabat pengadilan tidak cukup ditopang oleh teks undang-undang, tapi juga oleh ketentuan dan keberadaan moral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai Ketua Mahkamah Agung, saya mengajak seluruh insan peradilan, mari kita menjaga martabat keadilan bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui sikap hidup yang menjunjung tinggi integritas profesional dan rasa keadilan. Mari kita tumbuhkan kembali budaya hukum yang adil dan bermartabat, dimulai dari diri kita sendiri, di ruang sidang, di meja kerja, dan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Untuk mengakhiri amanat ini, izinkan saya menyampaikan pesan sederhana dan penuh harapan, yaitu selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya. Selama ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing langkah kita dalam menegakkan hukum dan keadilan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Sunarto SA MH. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa ini akan kami pandu secara syariat Islam, dan bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi nima yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal qarimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Hari ini kami tengah memperingati hari ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bertahun-tahun telah terlewati, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berjuang menegakkan keadilan di atas bumi pertiwi dalam mengemban tugas untuk kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu ya Allah, dengan dada yang diliputi rasa haru, kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat, jadikanlah hari ini sebagai pembakar semangat dan pendorong ketulusan hati seluruh putra-putri Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan integritasnya dalam mewujudkan peradilan yang agung. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami semua, agar dapat bekerja, mengabdi, dan berkarya dengan jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab menuju negara yang sejahtera, adil, dan makmur di bawah naungan dan limpahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, ampuni dosa dan hilaf kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para leluhur kami, dosa para pemimpin bangsa dan negara kami, serta dosa seluruh keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkannya, dan tunjukkan pula lah kepada kami yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Kuasa, hanya ridho-Mu yang dapat menghantar setiap pengabdian kami.
terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Iya, betul. Dan tanpa penghormatan. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Berjalan.